Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Restu dan masih membahas tentang konfigurasi planet ya. Jangan lupa adik-adik konsentrasi ya. Semangat terus untuk belajar. Semoga makin sukses ya. Nah, kita lanjutkan untuk pembahasan konfigurasi planet. Nah, masih dengan pembahasan yang sama ya. Jadi ini supaya lebih jelas lagi, ada istilah planet inferior dan planet superior. Nah, untuk planet inferior seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, itu ada dua ya, yaitu Merkurius dan Venus. Ya. Jadi lintasannya itu di dalam lintasan bumi ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang untuk superior itu lintasannya lebih luar ya dari bumi. Jadi ada Mars, Jupiter, Saturnus ya. Disebut superior planet. Nah, kemudian kita sedikit juga membahas lagi tentang elongasi. Di sini untuk yang sebelah kiri ya. Nah, di situ ada istilah inferior conjunction dan superior conjunction. Inferior conjunction itu disebut juga konjungsi bawah, sedangkan yang superior konjungsi atas. Nah, yang mengalami dua-duanya di sini adalah planet inferior, ya, yang lintasannya di dalam atau di antara bumi dan matahari, yaitu Merkurius dan Venus. Nah, sedangkan Merkurius dan Venus tidak memiliki oposisi, ya, seperti yang di sebelah kanan. Nah, ini contoh dari lintasan planet superior, yaitu lintasannya yang di luar bumi. Di situ mengalami yang namanya oposisi dan mengalami konjungsi. Hanya satu macam konjungsi ya. Nah, jadi tidak memiliki inferior conjunction. Hanya konjungsi saja ya. Nah, kalau melihat gambar yang kanan ya, tentang lintasan planet yang superior, di situ ada Eastern Quadrant ya. Di situ lintasan posisinya adalah timur dan yang kanan adalah barat ya. Untuk yang sebelah kiri juga demikian, posisi yang timur dan yang barat. Apa bedanya? Yaitu untuk yang sebelah kiri, yang inferior planet, tidak akan mengalami elongasi lebih dari atau sama dengan 90, tidak mungkin ya. Karena lintasannya adalah di antara bumi dan matahari. Nah, sedangkan untuk yang sebelah kanan, untuk yang superior, lintasannya karena di luar bumi, sehingga elongasinya besar ya, bisa 180 yang dikatakan sebagai oposisi. Nah, untuk soal yang berikutnya, elongasi maksimum terjadi ketika jarak bumi ke matahari dan jarak planet ke matahari memenuhi kaidah titik-titik. A. Jarak planet maksimum, jarak bumi minimum. B. Jarak planet maksimum, jarak bumi maksimum. C. Jarak planet minimum, jarak bumi minimum. D. Jarak planet minimum, jarak bumi maksimum. E. Tidak ada yang benar. Nah, kita harus memahami soal ini ya. Jadi ini elongasi maksimum.
Jadi sudut yang paling besar antara matahari, bumi, dan suatu planet. Jadi bumi sebagai titik pusat dari sudut itu, ya. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini matahari, kemudian ada lintasan planet, di situ ada bumi, ya. Kemudian ada lintasan planet yang lain. Nah, ini garis-garis ini untuk memudahkan kita untuk membayangkan sudut yang dibentuk, ya. Jadi planet yang warnanya merah itu planet inferior, lintasannya revolusinya seperti itu. Pada saat yang sebelah kanan ini pada saat yang minimum atau perihelion, sedangkan yang sebelah kiri adalah aphelion atau yang paling jauh. Sedangkan untuk bumi di posisi B1 ya di bawah ini pada saat paling dekat dengan matahari atau perihelion, ya, sedangkan yang gambar yang di atas B2 itu pada saat terjauh atau maksimum atau aphelion, ya. Nah, di sini misalnya yang planet tadi yang paling dekat B1 pada saat paling jauh B2. Nah, sudut-sudutnya yang dibentuk elongasinya ada nomor 1 itu, ya. Kemudian ada nomor 2, ada nomor 3, dan nomor 4. Nah, kita perhatikan bagaimana untuk elongasinya. Nah, kita lihat elongasi yang paling besar, sudut yang paling besar adalah nomor 2. Ya. Yang maksimum elongasinya adalah nomor 2. Yaitu bagaimana konfigurasinya? Jika bumi itu paling dekat matahari atau minimum B1, ya. Dan planetnya paling jauh atau maksimum posisi B2. Itu sudut atau elongasi yang paling besar, ya. Jadi P1 planet pada saat perihelion, P2 planet pada saat aphelion, B1 bumi pada saat perihelion, B2 bumi pada saat aphelion, ya. Nah, kemudian 1 sampai 4 adalah sudutnya. Jadi yang terbesar adalah nomor 2 dan yang paling kecil adalah nomor 4, ya. Nah, jadi nomor 2 ini yang paling besar, yaitu B2 dan B1 tadi. Nah, jadi inilah elongasi maksimumnya, ya. Ya. Jadi soal ini memperhitungkan kelonjongan orbit planet. Elongasi maksimum hanya ada pada planet yang dalam atau inferior, ya. Inferior maksudnya, ya. Jadi ada Merkurius dan Venus. Nah, elongasi maksimum yang terbesar tercapai kalau buminya itu perihelion atau dekat pada B1 tadi dan planet di aphelion atau B2, ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A, jarak planet maksimum, jarak buminya minimum, gitu. Kemudian soal yang berikutnya, elongasi minimum terjadi ketika jarak bumi ke matahari dan jarak planet ke matahari memenuhi kaidah titik-titik. Jawabannya A, jarak planet maksimum, jarak bumi minimum. B, jarak planet maksimum, jarak bumi maksimum. C, jarak planet minimum, jarak bumi minimum. D, jarak planet minimum, jarak bumi maksimum. E, tidak ada yang benar. Nah, jadi ini kebalikan dari soal yang nomor 3 tadi. Kalau tadi elongasi maksimum, di sini elongasi minimum. Nah, jadi elongasi minimumnya kita lihat tadi pada gambar adalah jika
P-nya P1 dan B-nya B2. Sudut yang nomor 4 ya. Jadi planetnya paling dekat atau perihelion atau minimum, dan buminya paling jauh atau maksimum ya. Dan disebut juga atau aphelion gitu ya. Nah, jadi nomor 4 ini pada posisi konfigurasinya B1 dan B2 gitu. Jadi jawabannya adalah D, jarak planet minimum atau P1 tadi ya, atau perihelion, dan jarak buminya maksimum pada gambar B2 ya, atau aphelion. Demikian ya. Nah, jangan lupa adik-adik like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.